Kalian mungkin berpikir Amerika merdeka karena perang berdarah dan perjuangan rakyat yang menuntut kebebasan. Padahal kebenarannya tertulis jelas dalam simbol mata satu yang mengawasi kelahiran negara tersebut. Selamat datang di sisi gelap sejarah yang tak pernah diajarkan di sekolah. Di balik setiap lembar dolar yang kita gunakan sebagai alat tukar, tersembunyi sebuah cetak biru, sebuah pesan rahasia yang telah dirancang ratusan tahun lalu, bukan oleh para politisi, melainkan oleh entitas tak kasat mata yang mendikte tatanan dunia baru. Mari kita buka tabir rahasia Perjanjian Gelap Washington. Mundur ke abad ke-18, masa di mana fondasi sebuah negara adidaya sedang dibentuk. Dokumen sejarah mencatat bahwa para bapak bangsa Amerika berkumpul untuk menyusun konstitusi dan deklarasi kemerdekaan demi kesejahteraan rakyat. Namun, di balik pintu-pintu kayu tebal yang terkunci rapat, di dalam ruangan yang minim cahaya, narasi yang terjadi jauh lebih gelap dan tersembunyi. Keputusan-keputusan monumental ini tidak diambil murni dari pemikiran politis manusia biasa, melainkan diarahkan oleh panduan dari kelompok persaudaraan rahasia yang terikat pada ritual okultisme kuno dan sumpah darah yang tak terlanggar. Perhatikanlah dengan seksama setiap goresan pena pada dokumen pendirian tersebut. Ada tatanan geometri suci dan sandi okultisme yang sengaja disisipkan secara hati-hati. Para arsitek negara ini menggunakan pengetahuan esoterik yang diwariskan dari zaman Mesir kuno dan misteri Babilonia. Mereka sangat percaya bahwa dengan menyelaraskan dokumen-dokumen sakral ini menggunakan kode dan simbol astrologi tertentu, mereka dapat memanggil perlindungan serta kekuatan absolut dari entitas gaib yang berada di luar jangkauan manusia biasa. Sebuah perjanjian mistis secara resmi diikat pada hari kemerdekaan mereka. Puncak dari semua simbolisme mistis ini terletak pada lambang negara Amerika yang dikenal sebagai The Great Seal, yang dengan bangga dicetak pada bagian belakang lembar uang $1 Anda. Di sisi kiri lambang, kita secara jelas melihat sebuah piramida yang belum selesai dibangun, terdiri dari tepat 13 tingkat batu yang kokoh. Di atas struktur itu, melayang sebuah puncak yang memancarkan cahaya silau, berisi sebuah mata tunggal raksasa yang mengawasi segalanya. Mengapa sebuah negara demokratis yang baru lahir justru memilih monumen Firaun kuno sebagai lambang tertingginya? Jawabannya menyembunyikan kebenaran yang menakutkan. Di atas mata piramida tersebut tertulis frasa Latin Annuit Coeptis yang dalam sejarah arus utama sering diterjemahkan sebagai "Dia menyetujui usaha kita". Namun, pertanyaan terbesar dan paling mengerikan yang selalu diabaikan oleh para sejarawan konvensional adalah, siapakah sebenarnya dia yang dimaksud? Banyak masyarakat awam berasumsi bahwa itu adalah Tuhan dalam pengertian agama samawi.
Tetapi dalam konteks persaudaraan rahasia dan sekte tempat para bapak bangsa bernaung, entitas ini merujuk pada sang arsitek agung alam semesta. Sosok penguasa bayangan yang memberikan pengetahuan terlarang dengan imbalan kepatuhan mutlak. Di bagian bawah lambang tersebut, terdapat tulisan berbunyi Novus Ordo Seclorum, yang berarti tatangan zaman baru, atau yang secara harfiah di era modern kita kenal sebagai tatanan dunia baru. Ini sama sekali bukanlah sekedar slogan patriotik kosong, melainkan sebuah cetak biru, sebuah deklarasi niat yang sangat jelas bagi masa depan bumi. Tatanan baru ini mengharuskan penghancuran perlahan dari sistem lama untuk membangun sebuah sistem global yang tunggal dan terpusat. Amerika tidak didirikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai mesin utama untuk mewujudkan pemerintahan dunia yang dikendalikan oleh segelintir elit bayangan. Desain rahasia ini tidak hanya berhenti di atas lembar kertas berharga. Jika kita menganalisis tata letak jalanan ibu kota Washington DC dari udara, sebuah kebenaran geometris yang mencekam akan terungkap dengan sendirinya. Jalan-jalan utama sengaja dirancang untuk membentuk simbol-simbol persaudaraan rahasia, termasuk lambang jangka, penggaris siku, dan bahkan sebuah pentagram terbalik raksasa yang ujungnya menunjuk langsung ke arah Gedung Putih. Ini jelas bukanlah sebuah kebetulan tata kota belaka. Ini adalah bentuk penguasaan energi okultis tingkat tinggi, memastikan bahwa setiap keputusan politik selalu berada di bawah resonansi sihir kuno. Jejak okultisme di lembaran dolar tidak hanya berhenti pada piramida dan mata yang mencolok terang-terangan. Jika Anda mengambil sebuah kaca pembesar dan meneliti bagian sudut kanan atas lembaran dolar, tepat di dekat lengkungan angka 1, Anda akan menemukan simbol mikroskopis yang luput dari pandangan miliaran manusia. Sebuah bentuk burung hantu kecil. Dalam mitologi rahasia elit persaudaraan kuno, burung hantu mewakili entitas bernama Minersa atau Molok. Ini adalah entitas pemangsa yang dapat melihat menembus kegelapan ketika seluruh mangsanya sedang tertidur pulas. Simbol ini adalah peringatan diam-diam bahwa mereka selalu mengawasi. Angka 13 diulang secara sangat obsesif dan cermat dalam simbolisme kemerdekaan negara ini. Terdapat 13 lapisan batu pada piramida, 13 bintang yang menyala di atas kepala elang, 13 anak panah yang digenggam, dan 13 daun zaitun. Narasi sejarah resmi mengklaim bahwa ini melambangkan 13 koloni pertama Amerika. Tetapi dalam numerologi okultisme kuno aliran kiri, angka 13 memiliki muatan kekuatan gaib yang sangat gelap. Ia mewakili energi transformasi, pemberontakan berdarah, dan ritual kebangkitan dewa-dewa kuno menuju tatanan kekuasaan yang absolut. Siapakah sebenarnya manusia-manusia biasa di balik persaudaraan bayangan ini? Bukti sejarah yang berusaha ditutup-tutupi namun tak terbantahkan menunjukkan bahwa sebagian besar dari penanda tangan deklarasi kemerdekaan adalah petinggi aktif Freemasonry, kelompok Rosicrucian, atau ordo rahasia serupa lainnya.
Mereka mengadakan pertemuan tertutup secara berkala di kuil-kuil bawah tanah yang dihiasi dengan altar pengorbanan. Lantai bermotif papan catur hitam putih dimensi dan pilar-pilar ganda Salomon. Misi agung mereka tidak pernah murni bertujuan membebaskan rakyat, melainkan merancang sistem perbudakan tak kasat mata, di mana kekuasaan dikendalikan jaringan mereka secara abadi. Kekuasaan jaringan elit dunia ini sejatinya tidak berdiri atas kecerdasan manusia itu sendiri. Para peneliti konspirasi kelas atas meyakini bahwa tingkat tertinggi dari perkumpulan ini berinteraksi langsung dengan entitas tak kasat mata atau kecerdasan purba yang berasal dari dimensi lain yang jauh lebih gelap. Teks kuno peninggalan Babilonia menyebut mereka sebagai entitas jatuhan yang menyamar sebagai pembawa cahaya pengetahuan. Makhluk-makhluk inilah yang membisikkan seluruh rencana global, menukar dominasi duniawi dengan janji penyerahan energi jiwa manusia melalui peperangan, ketakutan, penderitaan, dan perbudakan ekonomi yang tak berujung. Senjata pemusnah paling mematikan dari seluruh rencana tatanan dunia baru ini adalah sistem keuangan itu sendiri. Selembar uang dolar dengan sengaja diciptakan sebagai alat kontrol massal paling sempurna. Sebuah sistem agama modern yang mematikan, di mana umat manusia tanpa sadar menukar hidup mereka demi menyembah lembaran kertas berhiaskan simbol okultisme. Bank sentral rahasia yang dikendalikan murni oleh pihak swasta diberi wewenang tunggal penciptaan uang, menjerat negara demi negara dan triliunan manusia di dalamnya ke dalam sebuah pusaran bagai siklus hutang berbunga yang mustahil untuk dapat dilunasi. Hari ini, penglihatan mata satu yang tercetak bisu di atas lembaran dolar tersebut telah berevolusi dan menjelma menjadi mesin yang jauh lebih nyata, hidup, dan mengerikan. Kemajuan pesat era digital secara sukarela memberikan persaudaraan rahasia masa lalu, sebuah infrastruktur teknologi pengawasan global tanpa batasan. Perangkat pintar kita, satelit pengintai, data biometrik, hingga riwayat belanja terus-menerus diserap ke dalam perut algoritma raksasa tak berwajah. Ini adalah penjara tanpa jeruji yang canggih, dirancang sedemikian rupa sehingga kita merasa sepenuhnya bebas, padahal setiap detak jantung diawasi langsung oleh sang mata. Rencana gelap yang dikonsep ratusan tahun lalu dengan hati-hati di dalam ruangan-ruangan gelap tak berjendela, kini sedang bergerak perlahan menuju kesempurnaan puncaknya. Tujuan akhir sejati mereka sedari awal bukanlah sekadar penimbunan kekayaan material, tetapi pencapaian sejati akan sebuah penguasaan total atas roh, raga, dan frekuensi pikiran manusia secara kolektif. Ketika seluruh sistem kedaulatan negara bangkrut dihancurkan hutang dan kekacauan merajalela, elit tersembunyi ini akan muncul bak dewa penolong yang menawarkan sebuah solusi tunggal, penyerahan kebebasan demi keamanan. Semua individu
akhirnya akan patuh seutuhnya pada tatanan dunia baru. Pengetahuan dan kesadaran kritis adalah satu-satunya senjata terakhir kita untuk melawan mantra hipnotis mematikan ini. Selama kita memutuskan untuk tetap menutup mata terhadap pesan gelap yang sesungguhnya tertulis di telapak tangan kita setiap harinya, kita secara diam-diam dan bodoh terus menyetujui keberlangsungan perjanjian rahasia yang mengikat jiwa. Kekuatan sejati ilusi hanya bekerja dalam kegelapan ketidaktahuan. Mulailah mempertanyakan narasi arus utama. Sadarilah apa yang tersembunyi di depan wajah Anda dan bersiaplah untuk segala kemungkinan. Tatanan dunia baru sudah tidak lagi bersembunyi menanti di masa depan. Ia sudah mengawasi kita semua di sini.